Wilayah pulau itu diberlakukan ada yang namanya zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan untuk keperluan wisata bahari. Sementara itu di Kabupaten Wakatobi, lembaga konservasi alam seperti TNC WWF mencoba mengumpulkan informasi permasalahan. Iwayan Veda Santiaji dari TNC WWF mengatakan, di kawasan Wakatobi terdapat sekitar 30 lokasi bertelur ikan. Namun dari jumlah tersebut, hanya tersisa 4 lokasi saja. Data tersebut dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah zonasi oleh Balai Taman Nasional Wakatobi. Di Wakatobi sudah ada usulan untuk ranperda tata ruang ya, di mana zonasi wilayah perairan itu akan diadopsi menjadi bagian dari tata ruang wilayah. Tapi tidak cukup itu, kita harus punya rencana pengelolaan kemudian. Nah, rencana pengelolaan ini bisa detail untuk perikanan, kemudian bisa untuk pariwisata, bisa juga untuk perhubungan, misalnya untuk wilayah perairan ya. Nah, ini yang menjadi PR. Saat ini kita sedang mendorongkan untuk pemerintah kabupaten untuk segera mengerjakan ini tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini, sambil terus mendorong partisipasi masyarakat untuk mau ikut memberikan informasi, mau juga untuk mewarnai kebijakan tadi dengan tidak berhenti untuk memberikan masukan-masukan itu tadi. Itu yang saya pikir harus segera dan terus dikawal. Sistem zonasi adalah sistem yang mengatur kawasan tangkap para nelayan berdasarkan asas pemanfaatan. Selain itu, WWF Indonesia akan memperkenalkan pada masyarakat Wakatobi tentang sertifikasi perikanan. Dengan sertifikasi ini, seorang nelayan yang biasanya memperoleh pendapatan Rp100.000 per hari dapat meningkatkan pendapatannya hingga 5 kali lipat per hari. Imam Mustafa dari WWF Indonesia mengatakan, sertifikasi perikanan dapat menjadi solusi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sertifikasi sebenarnya adalah salah satu alat bagi pengelolaan. Jadi bukan segala-galanya, tapi selama ini sejauh ini ternyata masih teruji yang paling bagus gitu ya. Artinya di mana tidak ada kayak win-win solution gitu. Artinya perdagangan tetap jalan, tapi kemudian barang yang didagangkan tetap ada. Tapi cuma sertifikasi itu untuk menjamin alat kontrol bagaimana kontrol pasar ya, sebenarnya ini mekanisme pasar bahwa agar sustainable atau pelestarian ikan tadi tetap ada. Inilah wajah perikanan dan kelautan di daerah kita. Laut dan perikanan yang menyimpan potensi ternyata hancur karena ulah kita sendiri. Sehingga menjaga agar tetap lestari menjadi tanggung jawab kita bersama. Bila penangkapan ikan masih saja dilakukan secara merusak, suatu waktu kita akan mengalami kelangkaan ikan, bahkan ikan di perairan Sulawesi Tenggara akan habis. Salam lestari. Sahabat alam, demikian edisi kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada Forum Komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3 nomor 9 Mandunga Kendari, atau telepon Darvex ke 0401 327 860 atau email radioswa@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, dan mari tetap bersahabat dengan alam.